Salam untuk kita semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel ini, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru seputar informasi dunia pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lainnya relevan seputar dunia pendidikan. Informasi terbaru untuk Bapak Ibu pensiunan PNS bahwa per 1 Juli 2025, pencairan gaji pensiunan PNS dipindahkan ke kantor pos Indonesia. Dan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu catat ini dengan kategorinya. Bapak Ibu, dengan adanya perubahan pembayaran gaji Bapak Ibu pensiunan PNS, ada beberapa hal penting yang Bapak Ibu ketahui untuk Bapak Ibu menerima gaji pada 1 Juli 2025. Telah resmi ditetapkan oleh pemerintah bahwa pencairan gaji pensiunan PNS dipindahkan ke kantor pos Indonesia. Nah, ini hal berikut yang perlu Bapak Ibu catat Bapak Ibu ya, bahwa mulai 1 Juli 2025 pensiunan PNS akan menerima pencairan gaji pokok melalui kantor pos Indonesia sesuai dengan kebijakan dari Taspen. Nah, seperti apa kebijakan dari PT Taspen? Hal ini sesuai dengan ketentuan resmi dari Taspen yang menegaskan beberapa pensiunan tidak akan menerima transfer dari bank seperti biasanya, melainkan diminta untuk mengambil gaji melalui kantor pos terdekat. Bapak Ibu yang biasanya Bapak Ibu menerima gaji melalui PT Taspen, ya PT Taspen akan membayarkan gaji setiap awal bulan mentransfer ke rekening Bapak Ibu masing-masing. Namun adanya hal perubahan, Bapak Ibu sekarang mengambil gaji melalui kantor pos terdekat ya. Bapak Ibu langsung datang mengambil gaji dengan secara langsung. Nah, apa saja syaratnya Bapak Ibu dan apa saja dokumen yang perlu Bapak Ibu bawa? Nah, ini perlu dicatat. Adapun perubahan penting terkait sistem pembayaran gaji pensiun ini menimbulkan beragam pertanyaan, terutama tentang legalitas, kejelasan teknis, dan keamanan prosesnya. Lantas, apa saja aturan terbaru terkait perubahan sistem penerimaan gaji pensiunan mulai 1 Juli 2025 tersebut? Ketentuan terbaru penerimaan gaji pensiunan 1 Juli 2025. Hal ini langsung ditanggapi pihak Taspen dengan menegaskan beberapa ketentuan diantaranya ya. Mengantisipasi kasus penipuan, Bapak Ibu memindahkan pembayaran gaji pensiun ke mitra bayar kantor pos dilakukan untuk memastikan kebenaran penerima pensiun dan mengantisipasi kasus penipuan Bapak Ibu ya. Nah, dengan adanya perubahan sistem ini, muncul juga potensi penipuan yang mengatasnamakan kantor pos bank. Waspadai modus seperti itu Bapak Ibu ya. Banyak hal seperti ini telah terjadi. SMS palsu, minta data pribadi, permintaan pembayaran biaya administrasi, undangan palsu pencairan dana, selalu verifikasi informasi hanya melalui saluran resmi, dan Bapak Ibu silakan menghindari membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Jadi tanpa surat persetujuan untuk pemindahan gaji pensiun bulan Juli, tidak lagi ada permintaan persetujuan, langsung berupa surat pemberitahuan pemindahan saja kepada penerima pensiun. Nah, silakan untuk pengajuan mutasi bank Bapak Ibu ya, ini yang perlu hal Bapak Ibu catat ya. Pertama-tama untuk ketentuan terbaru penerimaan gaji pensiunan PNS 1 Juli 2025. Nah, hal kedua, tanpa surat persetujuan. Nah, untuk pemindahan gaji Bapak Ibu pensiunan bulan Juli tidak lagi ada permintaan persetujuan, langsung berupa surat pemberitahuan pemindahan saja kepada penerima pensiun. Hal ketiga, pengajuan mutasi bank ya. Bagi pensiunan yang ingin mengajukan mutasi dari kantor pos ke mitra bayar BWS dan BTPN sebelumnya, untuk saat ini tidak bisa dan harus di mitra bayar kantor pos. Hal keempat, pensiunan akan menerima pemberitahuan langsung bahwa dari pihak kantor pos atau lembaga yang bekerja sama akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada pensiunan, baik melalui surat, SMS, atau informasi langsung dari petugas.
Pemberitahuan ini mencakup Bapak Ibu jadwal pengambilan lokasi kantor pos, dokumen yang harus dibawa, dan prosedur pencairan gaji Bapak Ibu pensiunan PNS pada 1 Juli 2025. Ya, Bapak Ibu jika belum menerima informasi, maka sebaiknya segera menghubungi kantor pos atau bank asal. Ya. Dan hal kelima, silakan Bapak Ibu validasi penerima pensiun wajib dilakukan. Ya, validasi salah satu alasan utama dari pemindahan ini adalah Bapak Ibu meningkatkan akurasi dan validasi data penerima manfaat. Oleh karena itu, saat mengambil gaji pensiun di kantor pos, penerima harus membawa dokumen identitas. Ya, seperti apa dokumen identitas ini? Bapak Ibu mencakup ya KTP, kartu identitas pensiunan ya ataupun taspen atau asabri, surat undangan jika ada, dan proses ini untuk memastikan gaji diterima oleh orang yang benar dan mencegah kebocoran dana pensiunan PNS. Hal keenam Bapak Ibu, hal keenam ini untuk pensiunan yang memiliki hutang harus segera konfirmasi ke bank. Ya, harus konfirmasi ke bank. Jika Bapak Ibu masih memiliki pinjaman aktif di bank sebelumnya atau misalnya BTPN atau BWS, Bapak Ibu harus menghubungi pihak bank sesegera mungkin, menanyakan skema pelunasan atau pemotongan otomatis, dan memastikan tidak ada keterlambatan atau denda karena pemindahan pembayaran. Nah, jika tidak dikonfirmasi, Bapak Ibu dalam pemindahan ke kantor pos bisa membuat cicilan Anda tertunda dan menimbulkan masalah ke depannya Bapak Ibu ya. Nah, hal ketujuh, pemindahan gaji dilakukan tanpa persetujuan pribadi. Ya, pemindahan gaji dilakukan tanpa persetujuan pribadi. Perlu diketahui bahwa pemindahan pembayaran dilakukan secara otomatis tanpa meminta persetujuan dari masing-masing pensiunan. Kebijakan ini adalah bagian dari keputusan administratif yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, PT Pos Indonesia. Meskipun demikian Bapak Ibu, pensiunan tetap bisa mengajukan komplain atau pertanyaan ke kantor pos jika mengalami hal kesulitan. Hal kedelapan, pengambilan gaji bisa diwakilkan oleh ahli waris. Pengambilan gaji bisa diwakilkan oleh ahli waris jika Bapak Ibu pensiunan tidak bisa datang langsung karena sakit,